Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yufi naman qasidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min al-aqwali wal afat wa taqaddina nabiyya jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Allahumma habib aina fi syaqaratil maut wa nazzata minan nar wal arwah misad. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita bahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Pun kita merdeka sudah 72, 73, 74 atau 75. Ya, silahkan komen di sana. Yang merasa merdeka bahwa kita hidup sudah merdeka, boleh di komen di sana. Kita sudah merdeka atau tidak? Kita bahas tentang arti 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. 17 tahun Agustus tahun 45. Jadi arti dan makna. Di sini ada kita baca, wadah, adik saya yang masaknya gosong. Gosong banget. Jadi adik saya di Garut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ari. Adik saya masak. Salah satu tanda suami yang sangat mencintai istrinya, walaupun masak istri gosong katanya, tetap yang disalahkan kompor. Terlalu. Itu jangan teledor makanya ya. Ngebalas kacida, wadah. Ditinggalkan masakna, wadah. Ulah atuh. Gitu. Ulah ditinggalkan namun masak teu meunang ditinggalkan, bahaya. Ya. Buat adikku di Garut, sehat selalu, bahagia. Buat Kang Ari sehat selalu ya. Kita bahas tentang di sini arti dan makna penting 17 Agustus tahun 45. Jadi kita merdeka tahun 45 ya. Oke. Di sini kita bahas tentang tahun 45. Jadi mana penting 17 Agustus tahun 45 ya. Hari kemerdekaan Indonesia akan segera dirayakan, yaitu tempatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya akan sedikit membahas beberapa ulasan mengenai makna serta apa sih arti dari 17 Agustus. 7 apa, 1 apa, 1945, 1 apa, 9 apa, 4 apa, dan 5 apa itu ya. Kita bahas sedikit. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan sebuah tonggak bersejarah ya. Kalau tidak merdeka kita tidak bisa apa-apa di sini. Tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidur juga, dan kita akan tergesa-gesa. Tidak akan tenang karena kita diudag-udag, dikejar-kejar. Dengan merdeka di sini alhamdulillah kita bisa nyenyak tidur, bisa bersilaturahmi walaupun belum sempurna kemerdekaan kita nikmati ya. Itu merupakan sebuah tonggak bersejarah yang tidak akan kita lupakan sampai akhir hayat kita. Saya usia berarti udah sampai 40 tahun merdeka. Betapa giginya para pejuang Indonesia. Untuk para pejuang, mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala, setimpal dengan amal perbuatan berjuang, nyawa, darah pun mengalir di tubuh para pejuang kita ini. Dan para pejuang Indonesia dalam menumpas para penjajah yang datang ke Indonesia. Belanda 400 tahun, 350 tahun lamanya tidur di negara kita ini. Sampai pepohonan pada rindang,
Dan bangunan-bangunan juga seperti Gedung Sate, ada di Jakarta juga Kota Tua, itu peninggalan daripada para penjajah yaitu Belanda yang memperkosa hak kita. Indonesia adalah merupakan para penjajah yang datang ke Indonesia hanya untuk menindas serta untuk menjadikan bangsa Indonesia ini atau sebagai budak mereka. Jadi sebagai budak mereka. Ingat ya. Makanya kita harus sebagai pejuang, sebagai penerus Indonesia, kita jangan tidur di tumpukan padi ya. Kita sudah nyaman. Kita harus khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jangan sampai kita egois. Kita sudah kaya, jangan melupakan orang lain. Sudah sukses, jangan melupakan asal mula kita dari mana. Ingat kampung halaman. Seperti saya kemarin ada ya sama teman-teman, sama Pak Haji, ada hitanan masal setahun sekali bersilaturahmi kepada tempat kelahiran kampung saya di Garut Selatan, RT 01 RW 07 di Garut Selatan, Desa Bangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Bersilaturahmi selama 25 tahun lama saya meninggalkan kampung halaman. Alhamdulillah bisa bertemu muka, berpandang wajah di sana, dan bisa menemukan pejuang tokoh-tokoh yang ada di kampung di sana. Mereka seperti pada zaman kolonial Belanda, kita dijajah oleh mereka selama 350 tahun, 350 tahun. 3 abad setengah itu. Masya Allah. Enak-enak. Maka kita jangan terlalu enak-enak. Yang 350 tahun oleh dan Jepang ya. Selama 350 tahun dan oleh Jepang kita dijajah selama 300 tahun. Masya Allah. 300 tahun. Dan langsung saja kita bahas bersama sebuah ulasan madu punten madu lah. Ya. Biar lada seraknya hilang. Madu ya. Sebuah ulasan mengenai arti penting dari sebuah proklamasi kemerdekaan. Ya. Madu ya. Madu. Biar tidak serak kita minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mereknya sama tapi beda rasanya. Madunya asli dari Garut. Jadi yang butuh asli madu, saya itu ada madu, ada gula merah, ada pete ya. Pete juga ada. Datang aja ke Komplek Gading Putrako yang ada di Jalan Cekek. Boleh di sini. Sambil silaturahmi, karena kita harus menyambungkan silaturahmi. Silu arhamakum walau bisalam, sampaikanlah silaturahmi walaupun mengucapkan salam, gitu ya. Jangan sampai kita tidak suka bersilaturahmi. Silaturahmi kepada orang yang sudah kenal atau orang yang belum kenal sekalipun. Bersilaturahmi kepada kedua orang tua, bersilaturahmi. Mahabah Tani sedang menonton Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera. Lanjutkan ya. Walaupun kita cuman di streaming, tapi mudah-mudahan kita persatuan dan kesatuan kita Indonesia tetap jaya di udara, menggema di dunia. 350 tahun ya. 350 tahun itu bukan sebentar. Kalau nanam pohon kita udah berapa kali, ribu kali panen, gitu kan. Dan oleh Jepang kita dijajah oleh selama 300 tahun, dan langsung saja kita bahas bersama sebuah ulasan mengenai arti penting. Oke, arti penting dari sebuah proklamasi kemerdekaan RI Republik Indonesia yang sebelumnya telah saya baca dalam embun media website tentang tetangga yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Berikut ulasan singkatnya. Terima kasih sudah ngasih teh, madu sudah, teh juga sama teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau minum Bismillahirrahmanirrahim. Satu regot, kalau mau regot lagi. Itu sunat Nabi. Jangan sampai minum kayak al-baqar, kayak kerbau atau kayak kambing, lekuk gitu, gak boleh. Itu perilaku setan. Ya. Terima kasih jempolnya. Maka arti penting proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah lahirnya proklamasi ya. 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia. Ya, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad dengan
pengorbanan jiwa dan raga, perjuangan memperoleh kemerdekaan ini akhirnya tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi ingat, merdeka ini bukan kita lengah-lengah dan tidak disiplin, bukan tidur saja, tapi nyawa, harta, tahta, jabatan semuanya kita perjuangkan. Ya. Makanya merebut negara Indonesia ini bukan untuk tidur saja. Jadi kita sudah merdeka, maka pergunakan ilmu kita, potensi kita, buktikan bahwa kita mampu. Ya, saya bisa hidup dengan sendiri. Ya, dengan tangan orang lain. Jangan kita hidup bangga dengan prestasi orang lain, tapi harus bangga dengan prestasi kita sendiri. Ya. Harus bangga dengan prestasi kita, bangga dengan ilmu kita yang ada, bangga dengan karya sendiri kita, jangan bergantung kepada orang lain. Selain bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada orang lain untuk bersaing, karena rezeki diamparkan ke Allah Subhanahu wa taala, di pagi sampai pagi kembali. Rezeki diamparkan, siapa yang berani mengambil cepat, itu akan yang dapat. Siapa yang dapat, itu yang akan dapat. Kalau tidak cepat, maka akan terlambat, akhirnya tersesat dan tertinggal, bahkan akan menjadi mencepat. Maka itu harus bisa mengambil kesimpulan, mengambil peluang, ya. Walaupun ada COVID-19, kita harus terus berdoa, berkarya dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai seperti kafir Jabariyah, diam aja mau jeruk. Ya Allah, abdi pingin jeruk ya Allah. Emang Allah dagang jeruk? Kalau pingin jeruk langsung ke tukang buah. Ya, gitu. Jadi harus dikerjakan. Makanya agama itu bukan agama berbicara, tapi agama kerja. Ya, makanya kalau iman itu diucapkan, diyakinkan dan dilakukan. Tidak cukup cuma untuk dibicarakan. Saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, tapi kelakuannya tidak iman kepada Allah. Berbohong, tidak jujur, apalagi menipu orang, mencelakakan orang bahagia, kita susah. Orang hasud, penyakit hati, ya, penyakit ada dua, satu penyakit hati dan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir kayak COVID tadi, kayak penyakit asma, matanya belekan, hidungnya salesma, saluran leho sedang macet, telinganya gudag, itu kan, sedang menonton Yayan Nur Yanti Tahiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh di kolom di bawah pertanyaan-pertanyaan tentang judul saya tadi, sejarah lahirnya Proklamasi 17 Agustus 1945. Jangan sampai kita terlena. Sudah beberapa tahun kita merdeka, tapi kita belum merdeka. Merdeka di sini adalah kita bebas dari intervensi, diskriminasi, bahkan pemerkosaan, merkosa hak kita pribadi sendiri. Kita harus berdikari, kata Pak Soekarno, ya, raja proklamator kita, harus hidup di kaki kita sendiri, berpijak kepada potensi dan keilmuan kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Orang lain kalah sama kita. Bersaing secara resmi dan bebas dan sehat. Jangan benci ketika orang lain rezekinya banyak, karena rezeki Allah berikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu kan Allah amparkan rezeki itu, ya, tergantung kita cepat mengambilnya atau lambat. Kalau bangun, orang sudah bangun jam 4, udah tahajud, jam 2 sudah tahajud, karena diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi gitu. Jadi sebagian malam itu kita harus bangun, gitu kan? Jangan tidur melulu. Tidur, bangun, tidur, tidur lagi, tidur lagi. Ingat, jangan lupa gosok gigi, sarapan, lari pagi, habis itu tidur lagi. Itu siapa, Bun? Itu mah Abah Surip. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita, kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa ginnaka qabla fakrika."
Al-akhir, hidup itu satu ketika sehat kita pergunakan kesehatan kita. Yang kedua ketika lapang pergunakan kelapangan kita. Ya, ketika muda pergunakan kemudaan kita sebelum datang tua kita. Karena tua pasti, muda ditinggalkan. Karena masa itu ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu berarti masa yang indah ketika kecil. Waktu kecil tidak memikirkan bagaimana mencari duit. Kalau sudah remaja sedikit meningkat, wadaw, dibikin lagi madain istri, apa ini namanya? Jahe juga ada, jahe merah, masya Allah nih ya. Jahe, onpon, tambah lagi madu asli. Ini mereknya, tapi bekasnya saya kasih. Madu TJ, tapi madunya asli. Masih ada berapa botol lagi, Bung? 1 botol lagi. 1 botol, 2 botol lagi. Asli madunya. Tuh, asli, dijamin yang batuk sembuh. Tambah kita campur dengan pohon-pohon, kita minum dulu karena istri yang bikin. Mudah-mudahan istri saya sehat selalu dan diberikan harta yang banyak dan anak soleh dan solehah bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Percuma saudara, kalau kita banyak anak tapi tidak takwa terhadap Allah. 1 anak tapi takwa terhadap Allah, itulah yang akan menjadikan sebuah cahaya nanti di dunia. Jadi anak soleh itu di dunia saja sudah bahagia saudara, ya saudara gitu ya. Anak solehah, anak soleh itu di dunia ini sudah bahagia, mendukung orang tua, biasa menunjang kebutuhan orang tua, bahkan di akhirat akan memberikan cahaya, molekul-molekul cahaya yang akan masuk ke dalam tubuh orang tuanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Percuma ya, harta kita bro di pantong ngalayah di tengah imas jabrik di jurus jamrong di kolong, masya Allah, tidak kekurangan apapun, naik pesawat, mobil, bahkan kendaraan pun serba ada, rumah bertingkat, rumah tingkatnya 4, mobil hebat dan semuanya, mantap. Tapi percuma ketika kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak suka dengan perilaku kita semua. Makanya dengan itu kita harus selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya tadi, iktanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika. Ketika masih hidup pergunakan kehidupan kita yang baik, banyak bersedekah, banyak, apalagi sekarang ya lagi Covid ya, lagi ekonomi merosot. Kita ada yang di samping kita, saudara kita yang kekurangan kita tunjang, kita dukung. Baik dengan materi, baik dengan keilmuan kita kasih. Biar sama rata dengan kita, jangan sampai kita bahagia orang lain tidak berbahagia. Yang kedua, masa muda kita pergunakan masa muda kita, apalagi tadi semangat 45 proklamasi. Ingat masa muda, kalau kita sejarah flashback ke masa lalu 1500 tahun yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW dari kecilnya dagang, 9 tahun sudah ke luar negeri, ke negeri Syam bersama pamannya, bahkan sudah besar sekali karena hartanya sudah banyak, menikahi seorang perempuan yang janda anak 1, usia 40 dia 25. Karena Rasul dengan potensi otak yang sangat super di atas super, pintar di atas kepintaran, akhirnya tertariklah Siti Khadijah untuk menikahi siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Di usia senja Rasul baginda Nabi Muhammad SAW 40 tahun mendapatkan wahyu. Sudah waktunya merenung di mana? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro, karena di Mekah itu ada Jabal Nur, ada Jabal Rahmah, ada Jabal Uhud. Kalau Jabal Uhud tempat perangnya Uhud. Ya, perang Uhud. Dan Jabal Rahmah pertemuannya antara Nabi Ismail, ada 3 sejarah. Yang pertama pertemuannya Nabi Adam dengan Hawa setelah Nabi Adam dan Hawa ditinggalkan berpisah di mana? Waktu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta, wa qulna berbicara kepada kita semua kemudian Bang Adam, uskun. Nabi Adam tinggallah di surga dengan nikmat-nikmat surga, dikarenakan Nabi Adam dalam sejarah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah huldi, akhirnya dikeluarkan dari surga kemana? Ke dunia. Dalam sejarah Nabi Adam di Jeddah, Siti Hawa di India. Pertemuannya setelah 200 tahun lamanya bertaubat. Karena kalau kita endingnya, kita kalau sudah berdosa harus bertobat. Nabi Adam bertobat, melakukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat di mana? Di Jeddah sampai sujud 200 tahun lamanya, akhirnya. Kalau zaman sekarang perempuan atau nabi laki-laki dan perempuan berpisah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa
kehilangan dia. Sungguh berat abang rasa hidup tanpa dia. Kata Bang Haji seperti itu. Jadi ketika sudah tidak, makanya ketika ada, pergunakanlah waktu itu untuk saling menyapa, saling bawa tram lah orang Sunda namanya ke rumah papange teh, sok pergunakan waktu papange teh, sempatkan, karena di dunia mah tempat sibuk, kesibukan bisa diatur oleh kita. Nabi Adam alaihissalam bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Pertemuan. Bayangkan 200 tahun lamanya, yang waktu sepanjang gitu banyak. Bayangkan itu Nabi Adam, ya, yang tingginya Nabi Adam itu 15 meter, bayangkan saja bajunya segumaha gitu ya. Akhirnya pertemuan yang kuinginkan kini menjadi kenyataan. Namun cengkurdak itu banyak. Sakit karena perpisahan kita pernah terobati. Hanya bertemu Nabi Adam dengan Hawa, bertemu, saling bertemu di Jabal Rahmah. Jabal adalah gunung, Rahmah kasih sayang. Pertemuan dipertemuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertemu jauh-jauh aya orang. Gitunya ayah istri, ayah sim kuring, ayah ibu-ibu, atau bapak-bapak, ayah Kang Ari, ya, ayah Teh Yeyen, Tante Yeyen, dimanapun. Yeyen di mana? Di Komplek Putra, ujung Berung ke atas, ya. Gitu. Alhamdulillah sehat selalu buat Yeyen dan keluarga di sana. Diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Minum dulu pon-pon buatan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lemon, pakai madu, apalagi Bun? Apa namanya? Kapolaga. Kapolaga, terus cengkeh. Sama sereh. Sama sereh, sereh. Pokoknya mantap. 6 macam. Buat menambah imun ya. 6 macam. Dan serat tuh, madu bagus. Terus kan, akhirnya bertemu. Yang kedua di Jabal Rahmah itu pertemuannya Nabi Ismail ingin disembelih kemarin, ya, waktu kurban. Bayangkan anak soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji. Jadi sebelumnya berjanji kepada Allah. Ketika kan Nabi Ibrahim udah 10 tahun nikah belum punya anak, akhirnya berjanji. Kalau punya anak, ketika anak itu untuk beribadah saya akan kurbankan, apalagi harta. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh sama istri pertamanya menikah kembali kepada pembantunya, Siti Hajar dan Siti Sarah. Akhirnya menikah, disuruh menikah kembali. Setelah menikah 1 tahun kemudian, kalau maaf kalau salah, melahirlah Nabi Ismail alaihissalam, ya. Dan setelah ngandung juga, yang istri yang tua mengandung juga, ya, Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak. Jadi dua-duanya melahirkan satu Ismail dari Ishak. Tapi dalam mengandung itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon anak soleh. Maka lahirlah anak soleh, siapa? Nabi Ismail. Dan ketika itu dipanggil dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Jadi ujiannya yang sangat tinggi. Disuruh apa? Bukan disuruh mengembala lagi. Nabi Ibrahim harus memotong siapa? Anaknya tercinta. Satu-satunya dipotong, bayangkan. 3 kali sudah menunggu lama. Nya geus malilang adagon hayang budak teh eta dipencit kalau. Bayangkan urang mah kumaha dibalikeun cek budak teh bapak nu geus kolot. Tapi henteu siapa? Dipanggil suatu ketika, Ismail, ya bunayya. Wahai anakku, come on, ka dieu. Ada apa ya? Ayah teh harus memotong Anda lah gitu berarti gitunya. Kenapa harus? Enggak bertanya kenapa harus dipotong. Kalaulah perintah Allah Subhanahu wa taala, potong. Ya ayah dah tercinta. Kami ridho, saya ridho untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat pertama, goloknya harus tajam dan tutuplah mataku, dan nanti kalau terus ibunda dalam satu riwayat itu setan tidak tinggal diam. Ya. Tidak tinggal diam dikarenakan Nabi Ismail digoda oleh setan dan istrinya juga sama. Di sini adalah istri Nabi Ismail, anaknya berkumpul dalam satu keluarga karena sudah takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyawa sekalipun harus kita kurbankan.
apalagi berkorban hanya untuk sapi. Makanya berkorban harus sapi yang bagus, biar darah nanti jadi kendaraan kita di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga pertemuannya Jabal Rahmah itu Nabi Adam, terus Ismail. Yang ketiga ayat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW di sana. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu lakumul Islam madina. Jadi ayat terakhir yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ayat pertama di Gua Hira, yang kedua ayat terakhir yaitu di Jabal Rahmah. Maka kita sunat di sana, ya, tapaul bil hidmah di sana, berdoa, ya Allah, ribuan puluhan ribu tahun yang lalu di sinilah adalah sejarah peradaban Islam yang tidak akan hilang selama-lamanya. Ya. Tapakur, tahanus di sana, biar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang oleh baginda Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa kembali atau datang lagi ke Mekah, yang sudah datang lagi ke sana, Mekah dan Madinah. Seterusnya kembali ke tadi tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kita tidak lupa, ya, kita bisa merdeka di negara kita ini. Selamat menunaikan ibadah sholat isya yang mengerjakan. Tanggung, ya. Pengorbanan jiwa dan raga dikorbankan. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Kalau berjuang tanpa pengorbanan, bohong. Kalau pingin ilmu harus mencari ilmunya. Kalau pingin botram harus berkorban hartanya. Iya mah kebalik. Kalau pingin cek orang Sunda mah lamun hayang ngarah kudu ngarih. Lamun hayang ngarih kudu ngarah. Lamun hayang ilmu kudu daek ngaji. Lamun hayang botram kudu daek ngeluarkan duit. Iya mah kumaha? Pedit, preket, jengkol, jajayaan, merengkel, dipentas sumbangan, sedekah teh leutik, gaji 100 juta hari ngeluarkan duit sawan 100.000. Duh, ngerakeun. Gaji 100 juta keluarkan minimal 10 juta atau gitunya. Itunya hari rumah bertingkat hebat, hari gigiran masjid dek rusak di domean. Nah itu benghar terancam oleh adab Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan memperoleh kemerdekaan ini akhirnya tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, proklamasi kemerdekaan ini tidak lepas dari rentan peristiwa sebelumnya, terutama ketidakpihak tentara Jepang. Jepang ngajep-jep bari ngopepang. Terdesak dari pihak sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya, Jepang pada bulan September 1944 pernah memberikan janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Sebagai pelaksanaan dari janji Jepang tersebut, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan ini, BPUPKI, yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widoyodi Ningrat pada tanggal 29 April 1945. Badan ini kemudian mengadakan sidang-sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu badan ini dibubarkan dan diganti oleh badan baru yang diberi nama Panti Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketika terdengar berita secara resmi telah menyerahkan pada Sekutu 19 Agustus 1945, para pemimpin berusaha untuk menentukan sikap untuk memerdekakan Indonesia, walau sempat terjadi perdebatan sengit dan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Ingat kata Nabi, jaga waktu muda, kita pergunakan waktu muda kita, ya, antara anak muda dan orang tua harus menggabung, antara perempuan dan laki-laki harus menyatu, karena kemerdekaan ini bukan sendiri tapi harus bergabung, bersatu. Persatuan Indonesia, bersatu kita tunggu, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita tunggu, bersatu kita runtuh. Di mana Soekarno Hatta dibawa oleh kaum muda, Renghas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pengarasa Timur diucapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Proklamasi kemerdekaan ini bukan suatu tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu untuk mencapai tujuan lebih jauh, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Berdasarkan Pancasila, proklamasi kemerdekaan bukan hanya sekedar dicapai, melainkan harus dipertahankan dan diisi oleh segenap rakyat Indonesia. Jadi merdeka itu bukan hanya untuk merdeka, tapi kemerdekaan harus dipertahankan. Merdeka anak kita, orang tua kita, RT, RW, kecamatan, kabupaten,
provinsi, negara kita Indonesia harus merdeka dari pemerkosaan rakyat yang stabil. Akhirnya kita bersatu, kita tunggu bercerai, kita runtuh, harus bersatu. Arti penting proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 merupakan arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Secara garis besarnya artinya penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 merupakan sumber hukum bagi pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari sebagai sampai Merauke, dari Sabang yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, titik tolak dari pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan dari tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional. Seperti itu. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit 17 Agustus 45 yang menjadikan sebuah hari bersejarah untuk bangsa Indonesia. Terus itu, merdeka. Saya sekeluarga mengucapkan merdeka dan merdeka. Hidup Indonesia. Maju terus sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses dan bahagia 1745. Dan sebentar lagi kita merayakan. Mudah-mudahan kita selalu tercapai ibadah kita istiqamah dan mati bawa iman dan syukran. Wa ilaikum assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.